kembali harus menerima hasil pahit di kancah Eropa. Pada matchday kedua Liga Champions musim 2025-2026, tim asuhan Arne Slot takluk dari Galatasaray dengan skor tipis 0-1. Pertandingan yang berlangsung di Rams Park, Istanbul, Rabu 1 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat itu memperlihatkan betapa The Reds masih kesulitan menunjukkan konsistensi permainan terbaiknya, terutama ketika menghadapi tekanan di laga tandang. Gol sematawayang lahir dari titik putih. Wasit memberikan penalti kepada tuan rumah setelah Trent Alexander-Arnold dianggap melanggar Kerem Aktürkoğlu di dalam kotak terlarang. Victor Osimhen yang maju sebagai algojo tak menyia-nyiakan peluang emas tersebut. Dengan tenang, ia mengarahkan bola ke sisi gawang yang tak mampu dijangkau Alisson Becker. Gol itu pun menjadi penentu kemenangan Galatasaray sekaligus mengirim Liverpool pulang tanpa membawa 1 poin pun. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena hanya berselang beberapa hari sebelumnya Liverpool juga tumbang di kandang sendiri dari Crystal Palace pada ajang Premier League. Catatan sempurna yang sebelumnya dipertahankan akhirnya runtuh di Anfield setelah mereka kalah 1-2. Dua kekalahan beruntun jelas menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar maupun pengamat. Terlebih tim ini memulai musim dengan penuh optimisme setelah kehadiran Slot sebagai pelatih anyar. Virgil van Dijk yang kini memegang ban kapten setelah kepergian Jordan Henderson menjadi sosok yang paling vokal dalam merespons hasil buruk ini. Bagi bek tengah asal Belanda tersebut, kalah adalah hal yang menyakitkan, namun bukan berarti Liverpool harus kehilangan arah. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk panik secara berlebihan. Menurutnya, yang dibutuhkan tim saat ini adalah perbaikan nyata, bukan sekedar mencari kambing hitam. Dalam wawancara usai laga, Van Dijk menegaskan bahwa ada banyak hal yang harus segera dibenahi. Ia mengakui performa timnya di laga kontra Crystal Palace sudah jauh dari standar dan melawan Galatasaray pun masih terlihat sejumlah kelemahan yang sama. Menurutnya, kesalahan-kesalahan konyol yang seharusnya bisa dihindari justru berulang kali terjadi dan hal itu tidak boleh dibiarkan. Ia menambahkan bahwa memang mudah bagi siapapun untuk mengatakan tim harus lebih baik, tetapi yang lebih penting adalah pembuktian nyata di lapangan. Liverpool sebenarnya memiliki beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan. Mohamed Salah sempat melepaskan tembakan yang masih mampu digagalkan oleh Fernando Muslera. Sementara, Darwin Núñez kembali menunjukkan inkonsistensi dalam penyelesaian akhir. Luis Diaz berusaha membongkar pertahanan lewat akselerasinya, namun rapatnya barisan belakang Galatasaray membuat upaya itu berulang kali mentah. Hal ini menambah catatan bahwa lini serang Liverpool belum benar-benar tajam, meski secara jumlah peluang mereka selalu mencatatkan angka yang tinggi. Kelemahan lainnya terlihat di lini tengah. Kehilangan pemain dengan pengalaman dan pengaruh besar seperti Jordan Henderson dan Fabinho masih menyisakan celah. Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai memang memiliki kualitas individu yang mumpuni, tetapi dalam laga-laga dengan intensitas tinggi, keduanya tampak masih mencari stabilitas. Aliran bola ke lini depan kerap terputus, sehingga serangan Liverpool terasa terburu-buru dan kurang terencana. Kondisi ini jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Arne Slot. Setelah awal musim yang penuh harapan, dua kekalahan beruntun menjadi ujian besar pertama baginya sebagai manajer Liverpool. Kritik mulai muncul, terutama terkait rotasi pemain dan cara tim merespons tekanan. Slot dituntut mampu menjaga keseimbangan antara menjaga kebugaran skuad inti dengan memberikan menit bermain untuk pelapis. Jika tidak, musim panjang yang penuh jadwal padat bisa menjadi jebakan. Namun demikian, Van Dijk menekankan pentingnya menjaga kebersamaan tim. Ia menyebut bahwa yang paling utama adalah tetap kompak, tidak saling menyalahkan, dan menatap laga berikutnya dengan kepala tegak. Liga Champions menurutnya adalah ajang di mana semua kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Karena itu, hanya tim yang memiliki fokus dan mentalitas baja yang bisa melangkah jauh. Pesannya jelas, Liverpool harus tetap bersatu dan menatap ke depan, bukan larut dalam kekecewaan. Dari sisi fans, reaksi yang muncul cukup beragam. Sebagian besar supporter tetap memberikan dukungan penuh, meyakini bahwa hasil ini hanyalah fase sulit sementara. Namun ada juga yang melontarkan kritik pedas terutama terhadap sektor serangan yang dianggap kurang tajam dan lini tengah yang terlihat lemah dalam menguasai permainan. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan apakah Darwin Núñez benar-benar bisa menjadi penyerang utama yang diandalkan Liverpool dalam jangka panjang. Situasi di grup Liga Champions kini menjadi lebih rumit. Liverpool yang semula difavoritkan untuk lolos dengan relatif mudah justru harus tertahan di posisi ketiga.
Galatasaray membuka peluang mereka sendiri setelah meraih kemenangan penting, sementara pesaing lain di grup juga menunjukkan performa yang solid. Jika tidak segera bangkit, Liverpool bisa saja menghadapi resiko tersingkir lebih cepat dari perkiraan. Meskipun demikian, pengalaman panjang Liverpool di kompetisi Eropa menjadi modal besar. Tim ini sudah berkali-kali melewati situasi sulit. Pada musim-musim sebelumnya, mereka pernah meraih hasil buruk di awal fase grup tetapi kemudian bangkit dan melangkah jauh. Sejarah menunjukkan bahwa Liverpool adalah tim dengan mental juara, dan hal itu tidak hilang begitu saja hanya karena 2 kekalahan. Bagi Van Dijk, kuncinya sederhana, jangan panik, tapi segera berbenah. Kekalahan bisa menjadi titik balik asalkan digunakan sebagai pelajaran. Ia percaya bahwa tim masih punya kualitas baik dari pemain senior maupun bintang muda yang mulai menanjak. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi, kedisiplinan, dan tekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Liga masih panjang, Liga Champions pun baru berjalan 2 laga. Banyak hal bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tantangan terbesar Liverpool adalah bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan kecil ini dan menjadikannya bahan bakar untuk tampil lebih baik. Jika mampu melakukannya, 2 kekalahan ini mungkin akan dikenang hanya sebagai momen singkat yang memacu semangat tim menuju kesuksesan yang lebih besar.